Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Rahayu Setiarini dari kelompok 3 angkatan 4 Geominerba Bandung akan menganalisis tentang isu kontemporer sesuai tempat kerja, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas Latsar. Sebelum saya melaksanakan analisis isu-isu kontemporer di tempat kerja, sebelumnya saya telah berada di tempat kerja untuk mengajar selama 5 bulan, dan di sana saya telah menganalisis tentang isu-isu kontemporer yang ada. Setelah saya amati isu di dunia pendidikan sekolah dasar, yaitu yang pertama adalah kurangnya daya motivasi dan kompetensi tenaga pendidik. Yang kedua adalah kurangnya pendidik ASN. Yang ketiga, kurangnya sarpras di sekolah dasar. Yang keempat, kurangnya tenaga TU, tenaga operator, dan penjaga sekolah. Dan yang terakhir adalah kekurang efektifan mengajar pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19. Saya mengambil teknik APKL dalam menganalisis isu kontemporer yang terlihat pada layar. Penanganan yang perlu ditangani terlebih dahulu adalah yaitu kekurang efektifan mengajar pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Ini pada peringkat yang pertama. Kenapa saya memilih APKL? Karena dalam secara aktual pandemi COVID-19 ini adalah isu yang saat ini menjadi trending topik. Kemudian problematik itu masalah PJJ adalah masalah yang membutuhkan penanganan baik bagi guru, siswa, dan orang tua murid. Dalam segi kehalayakan, masalah PJJ dihadapi oleh berbagai latar belakang dan semua tingkat ekonomi. Dan dalam segi layak, masalah PBB ini layak diisukan karena berdampak bagi kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian coba saya uraikan tentang isu yang tadi, yaitu ke dalam pohon masalah ya, yang meliputi peserta didik ini merasa acuh karena belajar di rumah, tenaga pendidik belum berkompeten, banyak orang tua yang masih gaptek, penggunaan kuota internet yang boros, dan yang terakhir adalah orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Dalam narasi yang pertama, topik apa atau what topik dalam isu tadi yaitu kekurang efektifan mengajar pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Yang kedua adalah where, di mana, dan who, yaitu di SDN Bulagung 02 dengan peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua. Yang ketiga, seberapa parahkah, yaitu kekurang efektifan mengajar PJJ selama pandemi ini sedang atau cukup tinggi. Nah, bagaimana dampak bagi peserta didik? Yang pertama adalah penurunan pencapaian hasil belajar, yang kedua learning loss atau rendahnya minat belajar, dan yang lebih parahnya lagi adalah yang ketiga adalah ancaman putus sekolah. Saya mencoba memecahkan masalah tersebut dengan sistem SWOT, yaitu strengths atau kekuatan meliputi kebijakan pemerintah untuk melaksanakan PJJ. Yang kedua adalah keyakinan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 akan hilang. Kemudian dalam weakness atau kelemahannya yaitu banyak orang tua yang masih gaptek, tenaga pendidik belum berkompeten, peserta didik merasa acuh karena belajar di rumah, penggunaan kuota internet yang boros, dan yang terakhir adalah orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Pada opportunities atau peluang meliputi diperbolehkan sekolah tatap muka terbatas, yang kedua adanya bantuan pemerintah berupa kuota, yang ketiga adalah adanya pelatihan untuk tenaga pendidik tentang PJJ ya.
Dan yang terakhir, threats atau ancaman meliputi ancaman putus sekolah, learning loss, rendahnya minat baca, dan yang terakhir adalah penurunan pencapaian hasil belajar. Kemudian, alternatif pemecahan masalah yang saya ambil adalah guru harus mensosialisasikan metode PJJ ini kepada orang tua juga. Yang kedua adalah kolaborasi antara orang tua dan guru. Yang ketiga, guru menggunakan bahan ajar ya misalnya Zoom, video, dan lain-lain yang menarik minat belajar siswa. Output yang dihasilkan yang saya harapkan adalah yang pertama adalah peningkatan minat belajar, yang kedua peningkatan hasil belajar, dan yang ketiga adalah yang tentu saja adalah peningkatan mutu sekolah.